jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas ya yang cantik seperti ini. Di sini kita kombinasikan front post DC dengan back post DC ya. Jadi menghasilkan motif yang seperti ini. Kita akan membutuhkan juga 2 buah bead ya atau mutiara yang terbuat dari kayu seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan mutiara jenis lainnya. Ini ukurannya 1,5 cm ya. Kemudian untuk stopper ini bisa dibuat sendiri atau juga bisa menggunakan stopper yang dijual ya di marketplace yang terbuat dari plastik, ini juga bisa. Untuk ukuran tasnya teman-teman bisa lihat ya seperti yang tertera pada layar. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Saya menggunakan benang polyester yang Polyrose ukuran D27 untuk kode benang 8022 ya. Untuk hook di sini saya gunakan hook yang agak besar, saya gunakan yang nomor 7. Di sini saya gunakan yang merek Tulip. Ini adalah tusukan atau stitches yang akan kita gunakan dalam membuat tas ini. Kemudian ini adalah pola tertulisnya, teman-teman bisa capture atau screenshot terlebih dahulu ya. Untuk pola tas ini kita akan mengulangi baris kedua sampai baris ke-12 secara terus menerus ya, sampai mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Mulai dengan slip knot, kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 49. Setelah membuat 49 rantai ya, di stitch paling ujung sini kita akan beri stitch marker seperti ini. Kemudian tambahkan dengan rantai 3. Satu, dua, tiga di rantai ketiganya. Di sini kita akan beri stitch marker ya sebagai penanda ini adalah stitch pertama ya atau DC pertama. Kemudian kita akan membuat DC di sini seperti ini. Jadi di dalam lubang ini terdapat 2 DC ya seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat DC sampai 47 stitch ke depan di sisi sebelah sini ya.
Dan ini stitch paling ujung kita akan isi dengan 3 DC di dalam satu lubangnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat DC sampai 47 stitch ke depan untuk sisi yang sebelah sini. Kemudian di sini ya, di titik berkumpulnya 2 DC yang kita beri stitch marker ini, kita akan tambahkan dengan 1 DC lagi supaya di sini terdapat 3 DC ya, seperti ini. Dan kita akan satukan putaran pertama ini ya dengan melakukan slip stitch. Total keliling di putaran pertama ini terdapat 100 stitch ya. Sekarang kita akan masuk untuk putaran kedua. Hook kita akan lewati DC di bawahnya yang ini ya, seperti ini. Kemudian ambil benang, kita membuat front single crochet. Buat rantai 2. Ini akan menjadi front post DC pertama ya. Kemudian lanjutkan membuat front post DC sampai 5 stitch ya. Pola tas ini menggunakan kelipatan 10 ya, jadi nanti akan terdapat 10 pola. Perhatikan, ini sudah terdapat 5 front post DC. Untuk 5 stitch berikutnya, kita akan membuat back post. Perhatikan caranya. Hook kita akan lewati dari belakang seperti ini. Lewati 1 stitch ya, ambil benang, buat DC.
5 FPDC, kemudian lanjutkan dengan 5 BPDC ya. Untuk 5 stitch berikutnya berarti front post DC atau FPDC. Pola ini kita akan buat berselang-seling sampai mengelilingi putaran kedua ini. Ini kita sampai di ujung putaran kedua ya. Kita akan satukan dengan yang kita beri stitch marker di sini dengan melakukan slip stitch seperti ini. Sekarang kita akan masuk baris ketiga atau putaran ketiga ya. Di sini untuk putaran ketiga kita akan geser 5 stitch yang di sini ya. Jadi satu stitch kita akan geser. Jadi caranya seperti ini. Perhatikan. Di sini berisi 5 back post DC. Berarti karena kita geser ya, perhatikan. Hook kita akan lewati stitch yang ini. Ambil benang ya, seperti ini. Ini akan menjadi back post single crochet. Kemudian tambahkan dengan 2 rantai ya. Jadi ini menjadi back post DC. Selanjutnya, perhatikan. Kita akan membuat front post DC sampai 5 stitch ya. Di sini berarti kita akan maju nanti 1 stitch. Ini baru 4 ya, baru 4 front post DC. Berarti karena kita geser back post DC ini, kita akan buat menjadi front post DC. Seperti ini ya. Selanjutnya yang ini kita akan buat back post DC sampai 5 stitch berikutnya.
Yang ini akan menjadi back post DC ya. Ini kita akan geser terus ya. Oke. Setelah 5 back post, kita akan membuat front post kembali ya. Sampai 5 stitch berikutnya, ulangi sampai nanti kita ketemu di ujung putaran ketiga. Nah, ini adalah ujung baris ketiga ya. Bisa diperhatikan di sini terdapat 4 back post DC ya. Nah, karena back post DC yang pertamanya sudah ada di sini ya. Sekarang kita akan satukan dengan stitch pertamanya. Lakukan slip stitch seperti ini. Kita akan masuk di baris keempat ya. Berarti nanti di baris keempat ini akan terjadi pergeseran lagi. Karena kita akan geser. Jadi di sini kita akan isi dengan single crochet back post ditambah dengan rantai 2. Ini kita akan anggap sebagai back post DC pertama ya untuk baris keempat. Karena di baris keempat akan terjadi pergeseran, jadi back post DC nya kita akan tambahkan satu lagi ya di sini. Jadi setiap baris untuk pola tas ini kita akan geser satu stitch ya. Yang tadinya di sini ada satu back post DC ya di baris ketiga, sekarang di baris keempat ada 2 back post DC yang kita awali. Kemudian yang ini kita akan dorong ke sini, front post DC nya jadi 5 stitch ke depan itu front post DC ya. Pola ini kita akan lanjutkan terus ya teman-teman. Kita akan geser setiap barisnya satu stitch ke samping seperti ini. Perhatikan. Jadi polanya nanti akan miring ya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan isi dengan 5
5 BPDC sampai 5 baris ya, begitu seterusnya sampai ke ujung. Jadi perbedaan itu hanya terjadi di stitch awalan, hitungannya itu stitch awalan dan akhiran saja ya. Jadi ini kita akan ikutin terus, polanya itu akan miring seperti ini. Teman-teman tinggal ikuti saja pola yang sudah saya share di depan tadi ya. Jadi setiap barisnya 5 FPDC dan back post DC nya itu akan selalu sama ya. Hanya bergeser satu stitch ke samping saja. Perhatikan ini adalah bagian ujungnya ya. Di sini front post DC 1 2 3, ada 3 yang kita buat di awalan. Jadi di sini akan ada 2 front post DC untuk membuat komplit putaran ini ya. Oke, seperti ini. Kita akan satukan dengan yang diberi stitch marker dengan melakukan slip stitch seperti ini. Oke. Di sini kita sudah membuat kurang lebih setinggi 30 cm. Kemudian kita akan siapkan untuk handle tas ya. Di sini teman-teman bisa gunakan motif lainnya. Di sini saya gunakan motif spike stitch ya. Jadi cara membuat handle seperti ini teman-teman bisa klik linknya di atas sini atau bisa cek juga di description box ya. Nah ini
Kita akan pasang di kiri kanan tas dengan cara menjahitnya. Untuk panjang tali itu bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Untuk handle tas ini kita pasang ya di kiri kanan tas. Itu pastikan di posisi paling pinggir. Di sini saya buat atau saya jahit kurang lebih 1,5 cm ya. Untuk dalam jahitannya dari sini ke sini. Kita jahit berkeliling seperti ini. Kita sudah jahit ya untuk tali di kiri kanan tas. Sekarang kita akan buat tali serut. Untuk di sini. Untuk tali serut di sini kita akan gunakan hook yang lebih kecil. Di sini saya gunakan hook yang nomor 5 ya. Untuk panjang tali itu bisa disesuaikan. Di sini saya sisakan 4 kali panjang tali yang diinginkan ya untuk ujung benangnya. Kita akan membuat dengan metode rope ya, seperti tali untuk tali serut pada umumnya. Oke, caranya di sini setelah membuat slip knot, letakkan seperti ini, kemudian ambil benang, ulangi, Di sini saya buat kurang lebih sepanjang 65 cm ya. Kita akan buatkan juga stoppernya ya di sini. Untuk stoppernya, jika teman-teman punya yang model plastik itu juga bisa dipakai ya tanpa kita buat lagi. Nah, di sini saya mulai dengan membuat rantai 6. Cara membuatnya sama ya seperti kita membuat strong strap. Kemudian di stitch kedua kita buat single crochet seperti ini. Baris pertama terdapat 5 single crochet, kemudian masuk baris kedua, kita isi dengan single crochet juga ya. Jadi 2 baris full dengan single crochet.
Sekarang kita masuk baris ketiga ya. Di sini untuk baris ketiga masukkan hook di sini. Kemudian di bawahnya yang di sini ya. Ambil benang, buat singa crochet seperti biasanya. Ulangi. Masukkan hook di sini. Kemudian di sini. Jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya, bisa simak di video yang sudah saya sertakan di description box ya. Jadi cara membuatnya sama persis ketika kita membuat strong strap atau tali selempang ya. Memang di sini saya sengaja buat agak tebal supaya stoppernya tampak lebih kokoh dan cantik ya. Oke. Kemudian yang paling ujung di sini kita akan ambil dari yang sisi sebelah sini ya. Kemudian lanjutkan untuk langkah berikutnya, lakukan sama persis ya, buat bolak-balik. Sini untuk step berikutnya sudah jauh lebih mudah karena di sini sudah terbentuk ya. Biasanya ini saya sebut sebagai single crochet bertingkat. Jadi kita mendapatkan ketebalan yang cukup tebal ya, sehingga membuatnya tampak lebih kokoh. Ini kita akan lanjutkan ya sampai kita mendapatkan kurang lebih panjang sekitar 7 cm. Oke, kita akan pasang tali serutnya ya. Posisikan di bagian tengah. Nah, di sini kita hitung dari atas 4 baris ya. 1 2 3 4. Di sini kita mulai dari titik yang ini.
Ini kita akan lanjutkan sampai nanti kita ketemu di titik ini. Teman-teman, tasnya sudah jadi ya, dan ini sudah bisa digunakan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.